Iya, haleluya. Tiada hari tanpa menginjil dan tiada hari tanpa bersaksi. Kita reaksi video Ustadz Borneo. Dia ini dari Pontianak, kalau nggak salah ini Ustadz ini juga termasuk viral. Tetapi dia Ustadz toleran dan bagus gitu. Mari kita tonton dulu. Hanya dia salah ucap, salah sejarah gitu. Di kota Madinah itu sudah banyak yang beragama Kristen, yaitu dari suku Aus dan Khazraj. Bahkan hari ini di tanah Arab, negara Arab atau yang berbahasa Arab kurang lebih 22 negara. Penduduk masyarakat Arab itu kurang lebih 420 juta. Bangsa Arab tidak semuanya Muslim, sebagiannya ada Yahudi dan sebagiannya ada Kristen. Yang ada di Mesir namanya Kristen Koptik. Aus dan Khazraj itu adalah suku Yahudi, bukan Kristen di zaman Nabi. Nah, ada suku Kristen itu Bani Najran. Itu yang pendeta, yang ada gerejanya. Tetapi Anda jangan ngomong sepotong saja, Ustadz. Harus dijelaskan suku-suku ini, 5 suku Yahudi. Bani Koinuko termasuk Najran, suku Kristen itu dibantai habis. Harus ngomong jelas. Jadi jangan sepotong-sepotong menyampaikan sejarah, Ustadz. Enak aja. Jangan membuat sejarah yang dipotong-potong. Bagaimana penderitaan bangsa Yahudi zaman itu. Istrinya diambil oleh kanjeng. Suaminya dihabisin. Gara-gara nggak mau masuk isi alam. Dibantai, saudara-saudara. Ada Safiyah. Safiyah waktu itu umur 16 tahun dan baru bulan madu dengan Kinanah, kepala suku Kinanah itu. Ya dihabisin, saudara-saudara. Ayahnya Safiyah binti Huyai itu dihabisin. KO begitu. Nah, ketangkaplah suaminya, Safiyah ini. Ketangkap, lalu ditanyakan di mana letak kamu menyimpan emas permata itu. Aina tada'ul kanzun, di mana kamu menempati kanzun itu, yaitu emas perak yang disimpan di dalam tanah. Kalau kamu bisa menunjukkannya, jujur, kamu tidak akan dibunuh. Akhirnya Kinanah menunjukkan tempat penyimpanannya itu. Dan yang luar biasa, setelah dia menerima, Nabi itu menerima emas permata di tangannya, Kinanah dibantai di depan mata istrinya yang baru berumur 16 tahun. Mati. Maka Safiyah bilang begini, tidak ada laki-laki yang kubenci selain kanjeng itu. Kenapa? Karena lagi bulan madu. Di depan matanya dia menghabisi suami perempuan itu. Siang itu dikawinin oleh Muhammad. Nikah. Nggak pakai masa idah. Masa idah itu minimal 4 bulan, 4 kali haid. Enggak, dia langsung menikah hari itu juga. Nikah dan maharnya hanya semangkok kurma. Walimatul urusnya selesai. Walimatul urus, dia bikin tenda. Ada yang membuatkan tenda itu di pinggir sumur Bani Kinanah.
dia malam pertama dan memaksa wanita itu dalam keadaan berurai air mata. Tadi pagi suaminya menemui ajal, harus berganti dengan suami yang baru hari itu. Kanjeng. Mungkinkah Safia ini muslim? Kan nikah itu kan harus muslim dan muslimah seiman, kufu. Yang kufu itu artinya sepadan. Orang lagi menderita dan susah kayak begitu, malam pertama di pinggir sumur Kinana dibangunkan tenda. Tiga tahun kemudian Muhammad mati. Jadi dia jadi janda umur 20 tahun. Dibulatkan menjadi umur 20 tahun. Aisyah jadi janda umur 18 tahun. Semua hadis tertulis lengkap semuanya. Nah, saudara-saudara, harus tahu sejarah dan harus dilengkapi ini bagaimana mengerikan keyakinan itu. Bagaimana Imam Bonjol memasuki tanah Batak, 600.000 orang Batak dihabisin. Bagaimana agama itu masuk ke benua India, anak benua India. Nggak kurang 1,5 juta manusia melayang nyawanya pada waktu itu. Maka berdirilah Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, berdirilah Bangladesh menjadi muslim. Memang tidak ada pemimpin India yang mampu menyatukan negaranya. Tetapi khusus negara India sekarang ini, orang-orang muslim yang datang 100 tahun yang lalu, turun-temurunnya, dicabut kewargaan negaranya. Karena orang-orang ini nggak bisa hidup toleransi dan damai. Selalu ingin menguasai, ingin memimpin. Ingin, ajaran kami begini, begono, ribut. Nah itu saudara-saudara yang mau saya ceritakan. Ustadz siapa tadi ya? Perbaiki sejarah Ustadz dan lengkap ceritanya itu. Giliran yang enak-enak lu cerita, yang buruk-buruk nggak lu cerita. Jujurlah. Maka harus makan bubur biar jujur. Terima kasih. Tuhan memberkati.